Urus TKI pulang dari Malaysia, TNI siapkan 20.000 personil. Satgas Pamtas Pengamanan Perbatasan dan Armet 11 Kostrad bersama tim gabungan TNI berhasil menggagalkan penyelundupan 8 orang calon pekerja migran Indonesia CPMI ilegal yang hendak diberangkatkan ke Tawau, Malaysia. Hajat beberas parti warga Indonesia balik kampung tak kesempayan. Urus TKI pulang dari Malaysia, TNI siapkan 20.000 personil siap perang lawan Malaysia. Pemerintah sedang mempersiapkan penjemputan buruh migran dari negeri jiran Malaysia ke Indonesia yang kabarnya akan berlangsung dalam waktu dekat. Pemerintah akan kerahkan TNI besar-besaran untuk antisipasi apabila ada serangan dari pihak Malaysia. Saat ini disampaikan bahwa banyak buruh migran dari Malaysia akan kembali ke Indonesia. Sudah dikoordinir untuk pelaksanaan pemulangan. Dari Kemenko Maritim akan ada 20.000 personil. Ujar Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogap Wilhan 1 Laksmana Madya TNI saat konferensi pers di kantor BNPB Jakarta Jumat tadi pagi. Dia mengatakan Pangkogap Wilhan 1 bersama TNI Angkatan Laut akan menggerakkan kapal Republik Indonesia atau KRI yang sudah bersiap di Batam, wilayah Indonesia yang jaraknya dekat dengan Malaysia, sehingga jika suatu saat dibutuhkan kapal-kapal tersebut sudah siap, khususnya mengangkut imigran ke Jawa sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk edukasi dan informasi. Gara-gara berita yang begitu sangat viral ya tentang kasus TKI ilegal yang di Malaysia, yang beberapa hari ini menjadi sorotan di media sosial, dan ternyata hal-hal seperti ini sering disalahgunakan bagi orang-orang yang membuat video dengan berita kebohongan. Harusnya kalau ada kasus-kasus seperti ini, kalau memberikan informasi itu berikan yang tepat. Jangan justru menyebar luaskan berita hoax. Pada faktanya tidak ada namanya TNI mau menjemput TKI di Malaysia, mau membawa pulang, itu nggak ada. Dan tidak ada perang-perang, itu nggak ada. Hanya mulutmu saja yang jahat, hanya kelakuanmu yang jahat, membuat video bohong, kemudian kalian sebarluaskan, sama saja membohongi masyarakat kita. Untuk segelintir YouTuber ataupun TikToker yang membuat video seperti ini, tolonglah stop buat berita hoax. Karena ini dampaknya sangat-sangat negatif untuk masyarakat kita. Masyarakat kita itu tingkat membacanya itu sudah begitu sangat rendah. Kemudian kalian suguhkan, kalian hidangkan dengan berita-berita yang tidak sesuai fakta. Stoplah untuk membuat berita hoax. Dan pada faktanya, ini saya berbicara fakta ya. Meskipun berbagai kasus dampak yang sangat bahaya bagi TKI ilegal yang datang bekerja ke negara orang, namun sayangnya segelintir masyarakat kita masih tak paham. Bahkan baru-baru ini TNI pun menggagalkan TKI ilegal yang akan diberangkatkan kerja ke negara tetangga, yaitu Malaysia. Padahal sudah jelas-jelas ya, kasus ini itu kasus tentang TKI ilegal di Malaysia itu sudah begitu sangat viral. Kok masih sempat-sempatnya mau memberangkatkan TKI ilegal ke Malaysia? Ini tekong-tekongnya harus perlu dicari, perlu diusut sampai ke akar-akarnya. Supaya masyarakat kita juga tidak mudah dibohongi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atau para tekong-tekong yang tidak bertanggung jawab. Kenapa saya menyuarakan hal ini setiap hari? Karena saya tidak ingin orang-orang kita itu melanggar aturan di negara orang. Ya karena minimnya edukasi, minimnya informasi sering disalahgunakan, sering disalahartikan oleh sahabat-sahabat kita yang terbujuk rayu tekong-tekong yang tidak bertanggung jawab. Bahkan Pak Prabowo, presiden kita, sudah menyampaikan terang-terangan, jangan bekerja ke negara orang dengan jalur ilegal. Jangan ikut sindikat-sindikat yang suka menipu orang-orang ya. Jadi tolong jangan mudah tertipu.
Itu pesan Pak Prabowo. Tolong didengarkan sahabat-sahabatku semua. Dan inilah video detik-detik TNI menggagalkan TKI ilegal yang mau berangkat kerja ke Malaysia. Ini sangat disayangkan ya, padahal kasus TKI ilegal yang di Malaysia saja itu belum selesai kok. Sempat-sempatnya masuk lagi dengan secara tidak sah. Stop untuk sahabat-sahabatku semua. Tolong ibu-ibunya dibagi tahu ya. Mungkin kalau anak-anaknya mendengar video saya, tolong dibagi tahu terhadap ibu-ibu yang ada di desa-desa kalian sekitar. Kalau merantau ke Malaysia, jangan cukup bawa paspor saja ya kan. Apalagi kalau ada mungkin orang-orang keliling ya kan, cari orang-orang untuk diberangkatkan kerja ke negara orang, jangan. Biasanya modusnya itu mereka datang ke kampung-kampung pedalaman untuk mencari orang ya, diberangkatkan kerja ke negara orang dengan secara tidak resmi. Tolong jangan mau ada yang berangkat. Biasanya mereka juga akan membiayai semuanya. Tolong jangan ada yang mau berangkat. Kalau mau kerja di negara orang, carilah PT yang resmi. Yang resmi ya. Dan itu membutuhkan proses. Bukan 1 hari, 2 hari, bukan bikin paspor terus berangkat kerja ke negara orang, bukan. Semuanya ada prosedurnya, semuanya itu ada kepelatihan kerjanya. Oke, kita simak videonya. Satgas Pamtas Pengamanan Perbatasan Yon Armet 11 Kostrad bersama tim gabungan TNI berhasil menggagalkan penyelundupan 8 orang calon pekerja migran Indonesia CPMI ilegal yang hendak diberangkatkan ke Tawau, Malaysia. Keberhasilan ini didapat berkat laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas penyelundupan. Komandan Satgas Pamtas Yon Armet 11 Kostrad, Letkol Armet Gede Adi Surya Mahendra menjelaskan, kejadian bermula dari informasi yang diterima mengenai sebuah mobil yang diduga membawa CPMI ilegal. Tim gabungan yang terdiri dari personil Satgas Pamtas Pos Tanjung Aru, Satgas Bais TNI, dan Satgas Intelijen Kodam 6 Mulawarman segera melakukan pengintaian di Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah. Dari hasil pengintaian, tim gabungan menemukan kendaraan yang sesuai dengan ciri-ciri tersebut sedang melaju menuju Desa Aji Kuning. Setelah menghentikan mobil, tim menemukan 8 penumpang yang terdiri dari 5 orang dewasa dan 3 anak-anak. Mereka direncanakan untuk beristirahat di rumah sopir mobil sebelum melanjutkan perjalanan ke Tawau melalui Pelabuhan Somel di Desa Pancang, Kecamatan Sebatik Utara. Pengamanan perbatasan darat Republik Indonesia Malaysia, khususnya kami yang berada di sektor timur yang mengcover wilayah Sebatik dan Nunukan ini adalah yang pertama tentu saja untuk menjaga kedaulatan negara di daerah perbatasan. Di samping itu secara integratif kami juga bertugas untuk memelihara integritas dan keutuhan wilayah. Yang ini selanjutnya diimplementasikan dengan bagaimana kami semaksimal mungkin mencegah terjadinya kegiatan-kegiatan ilegal, termasuk mengantisipasi serta mendesiminasi barang-barang ilegal yang masuk dari luar ke dalam wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia. Para CPMI ilegal tersebut kemudian diserahkan kepada pihak BP3MI Kaltara untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. Letkol Adi menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah hasil kerjasama yang solid antara masyarakat dan aparat keamanan. TNI akan terus memantau kasus ini dan mengembangkan penyelidikan untuk membongkar jaringan penyelundupan CPMI ilegal yang ada di wilayah perbatasan Nunukan. Rusdi Mursalim melaporkan. Tidak semuanya orang Indonesia kerja ke negara orang itu dengan secara ilegal, tapi di sini saya ingin memberikan komentar dan edukasi untuk para sahabat-sahabatku semua bila mana mau kerja ke negara orang. Kok sempat-sempatnya mau masuk ke negara orang, ke Malaysia dengan secara ilegal, kok bawa anak-anak Anda? Coba kalian itu mikir. Sudahlah, mau ke negara orang dengan secara ilegal, bawa anak-anak pula. Ya Allah, ya Robbi, kadang-kadang saya tak habis pikir. Apa kalian itu tidak mikir pendidikan anak-anakmu? Apa nggak mikir? Kalau sudah seperti ini, pasti mereka juga sudah tahu resikonya seperti apa. Kenapa kok bawa anak-anak dengan cara jalur ilegal ke negara orang? Tolong untuk sahabat-sahabatku semua, hal-hal seperti ini jangan pernah dilakukan ya. Ini bukan hanya sekedar tentang
berangkat saja ya, ketika TKI ilegal, segelintir TKI ilegal dari Indonesia, kadang-kadang pulang-pulang dari Malaysia itu bawa anak, nikah siri di Malaysia, kadang-kadang dengan orang asing juga, bukan dengan orang sesama Indonesia, dengan Bangladesh. Tetapi orang-orang kita itu sering ngata-ngatain negara tetangga kita itu Maledes apalah gitu. Pada faktanya, orang-orang kita yang bekerja di negara tetangga kita di Malaysia banyak loh yang menikah siri dengan Bangladesh, banyak. Kemudian segelintir YouTuber bocil-bocil selalu mengata-ngata tentang Malaysia. Untuk bocil-bocil, belajarlah cari sumber informasi yang benar, nggak usah mengata-ngata negara tetangga kita, begitu loh. Bukan di sini saya membela tentang negara tetangga ya, bukan ya. Tetapi saya ingin memberikan edukasi kalian supaya kalian itu tidak selalu membuat video-video mengatakan negara tetangga. Bangladesh lah apalah, pada faktanya banyak loh orang Indonesia itu yang menikah siri dengan Bangladesh di Malaysia, padahal itu kalau di Malaysia itu dilarang loh, kadang sampai punya anak loh, anaknya bukan hanya 1-2, banyak. Kemudian kadang-kadang sulit untuk mendapatkan dokumen loh, dari Indonesia juga sulit ya, karena nggak jelas pernikahannya. Oke, kita simak videonya. Halo guys, saya agak tertarik dengan berita semasa daripada Sinar Harian ya kan. Hajat Beraspati warga Indonesia balik kampung tak kesempayan. Wah, nak balik kampung kot. Nak balik kampung bagilah dia balik. Tak payah tangkap-tangkap. Orang nak balik, tak payahlah nak tangkap kan. Itu pendapat saya orang awam lah kan. Nanti rakan-rakan netizen boleh komen sebelah. Komen kat sebelah tu kan. Komen je. Orang nak balik, bagi dia balik kan. Tapi saya ada satu cadangan lah. Cadangan, lain kali kerajaan Malaysia dalam kes-kes macam ni, tak payah tahan dia orang ni lama-lama. Tahan, jangan lebih daripada 24 jam. Ambil dia punya partikular, apa semua tu, yang tekong kalau salah dari segi undang-undang kriminal, tekong tu siapa dia. Kalau orang Malaysia ke orang Indonesia ke, yang tu penjara. Tapi yang nak balik ni, bagi dia orang balik. Okay, you nak balik, you balik. You are most welcome nak balik ke negara asal. Tetapi guys, dia kenalah di ban seumur hidup, tak boleh masuk Malaysia. Dan segala charge dia itu kita claim kepada negara asal mereka itulah. Jadi jangan sampai kita tahan dia orang sampai 2 bulan di pusat tahanan sebagai pesalah tanpa izin kan, penantang tanpa izin. Kita pula nak kena bagi makan. Kalau sebulan, kalau 10 orang, kalau 20 orang, kalau 200 orang, bayangkan berapa juta, belas juta kerjaan nak kena tanggung bagi makan saja para tahanan ni kan. Jadi mereka tahu kalau datang paling-paling ditahan, lepas tu tahan hantar balik, lepas tu nanti buat 2-3 bulan, lepas tu 6 bulan, paling lama pun setahun, buat dokumen palsu, masuk balik. Sudahnya di pintu masuk Malaysia pun kadang-kadang ada sindiket tertentu lepas. Jadi di sini ada pro dan kontra lah kan. So tak payahlah buat negara makin susah. Bagi dia orang balik, tapi ban seumur hidup. Macam tu. Nanti kalau kita ambil kekerasan, misal kata kes baru-baru ini, demo rakyat Indonesia tak terima, kita pun jadi serba salah. Orang buat jenayah, dia bela. Itu biasalah, negara-negara ni memang pelik sikit, pelik. Kalau negara dia bot tu sampai dilanggar spekaram, dia tak bising, okey, itu ada peri kemanusiaan. Macam tu. Tapi bukanlah kata kita nak supaya hubungan dua negara ni tak elok, tetapi maksudnya mana-mana yang buat masalah kriminal ni harus ditangani dengan sewajarnya. Setuju bang. Dan dalam kes ini saya mencadangkanlah, kalau ada undang-undang tu baguslah, charge tu negara asal dia, balik ban seumur hidup. Okay guys, bye. Itu saja.
Kalian tahu nggak kenapa di Malaysia banyak banget orang-orang India dan Bangladesh? Dan ternyata alasan Dari akaunnya Per Story tu tergelak saya membaca mendengarnya kan. Halo sahabat, saya nak bagi tahu lah, kalau kita tidak fahami sejarah, kita jangan bahas tentang negara orang. Malu kita. Betul bang, kasih paham bang. Malu pada yang mengikuti kamu, sebab ilmu yang kamu berikan itu tidak betul. Ya, saya nak bagi tahu. Kamu bilang, saudara tahu tak kenapa Malaysia banyak pekerja India dan Bangladesh rupanya dibawa masuk oleh kolonial British satu ketika dahulu untuk bekerja di infrastruktur peladangan. Okay? Ini saya nak betulkan sedikit biar kamu tak gagal faham. Ada fakta yang betul, ada yang salah. Okay? Tapi yang salah itu yang membuatkan pendengar menjadi keliru. Okey, saya betulkan. Tentang pekerja yang dibawa dari India itu betul pada 1940-an. Betul. Itu saya tidak menafikan. Sebab ketika itu tanah Melayu dijajah oleh kolonial Inggeris. Okay. Tapi yang Bangladesh, ini saya nak bagi tahu kamu. Kamu harus faham bila Bangladesh wujud. Kasih tahu bang. Okay. Terpisahnya Pakistan daripada India, maka terpecahnya Pakistan menjadi dua. Satu Pakistan Timur, satu Pakistan Barat. Dan perang saudara telah berlaku antara dua Pakistan. Pakistan Timur dengan Pakistan Barat. Dan Pakistan Timur telah mengisyaratkan kemerdekaan pada 1971 dan ditukar kepada nama Bangladesh di bawah pemerintahan Syekh Mujibur Rahman. Itu yang kamu harus faham. Ya. Jadi, kalau kamu boleh bilang kolonial membawa daripada Bangladesh, itu salah total. Jadi amat memalukan. Betul bang. Ya. Memalukan sebab tahap pengetahuan kita rendah. Sebab memberi maklumat palsu kepada pendengar. Jangan diulangi lagi. Ya. Situ. Jadi kalau sebagai saya meminati sejarah. Jadi kita kena tahu fakta-fakta yang sebenarnya. Dan saya nak bagi tahu lagi satu. Jumlah penduduk India di Malaysia hanya sekitar 2 juta lebih. Dan pekerja Indonesia di Malaysia termasuk yang didaftarkan kurang lebih 1.5 juta. Itu belum yang ada PR. Ya. Betul sekali. Kalau dicampur dengan VR, dengan permit, apa-apa semua, mungkin hampir 2 juta. Lebih malah. Jadi jangan kita nak. Saya tahu ke mana hala tuju konten anda. Saya tahu untuk memperdahkan Malaysia, mengatakan Malaysia gini kan. Tapi sebenarnya fakta yang anda beri itu salah. Jadi harap maklum. Okay, maafkan saya sebab saya terpaksa membetulkan sedikit. Saya tidak kasih paham bang. Di pandang rendah. Okay, selamat tengah hari bro. Heran ya, di Malaysia ini banyak juga yang mengagumi sama bawang-bawang sama bangla-bangla ya. Yang sudah keriput-keriput, yang sudah jalaweran lagi ya. Yang mengagumi, jarang yang muda-muda itu. Contohnya yang komen-komen di video saya ini ya. Semua yang kayak gitu yang sudah jaweran. Anjir, Masya Allah. Taubatlah bu ya. Ingat anak cucu di kampung sana. Kamu kesini niat apa? Cari duit ya cari bangla ya. Bukanlah cari lelaki, kau pasti cari duit ya kan. Betul mas. Untuk ngehidupin anak cucu kamu ya kan. Kau nih boleh aku komen sedikit bu? Oke, terima kasih ya. Begini bu, aku sudah bilang berkali-kali bukan dilarang untuk berlope-lopean atau bercinta sama siapa saja ya. Tapi jaga bu marwah TKW. Setuju mas. Bu, ya, jaga, mohon dijaga itu ya. Tidak sedikit bu TKW di Malaysia ini yang baik ya, yang betul-betul cari duit. Tidak sedikit juga TKW yang macam ibu yang sudah tua-tua bawah tanah kayak gini masih mengumbar aib ibu sendiri dan juga memalukan untuk negara kita. Bukan tidak kesebut bu negara kita ya, ya kesebut juga bu. Betul. Ya, iya kan. Kalau lelaki orang Indonesia yang bilang, pasti bilangnya kamu iri kan sama orang
Bangladesh. Kamu istri diambil sama Bangladesh ya? Aku udah tahu itu. Ya. Allahu Akbar. Bu, banyak case ya, tidak di mana-mana, Bu. Memang kejahatan itu di mana-mana juga ada ya, Bu. Betul, ya? Mas. Tapi kita hindari aja ya, Bu ya. Kejahatan itu jangan sampai menimpa sama ibu sendiri, oke? Banyak case ya, Bu, yang apa namanya? Yang dibunuh sama Bangladesh atau yang disekap sama Bangladesh. Betul. Ya, Bu. Tapi kita boleh dihindari itu, Bu ya. Oke. Salam waras aja ya, Bu ya. Pada faktanya Malaysia sering dikata-katain oleh segelintir netizen Indonesia dengan sebutan yang kurang patut. Kita sebagai netizen yang bijak, hendaknya jangan sampai kita mengata-ngatakan negara tetangga siapapun. Jangan sampailah istilahnya menyebut negara tetangga kita dengan sebutan yang tak elok. Kemudian membuat konten seolah-olah memperlekeh negara tetangga. Kenapa Bangladesh bisa banyak di Malaysia? Saya ingin tanya kepada segelintir netizen Indonesia ya. Kenapa orang Indonesia begitu sangat banyak banget di Malaysia? Bahkan melebihi dari jumlah Bangladesh. Kenapa kalian nggak coba itu? Katakanlah atau gimana, atau berikan solusi. Jangan memperlekehkan negara tetangga kita. Harusnya saling respect. Kemudian kalau ada kasus-kasus tentang TKI ilegal di Malaysia, juga jangan sampai dibuat dengan penyampaian berita bohong. TNI kirim kapal laut lah untuk menjemput para TKI lah. Padahal video itu TNI sedang melakukan pemusatan latihan. Kok sempat-sempatnya dinarasikan dengan seolah-olah TNI akan menjemput seluruh TKI di Malaysia. Kalau mau dijemput itu terus mau ngapain ya kan? Biarlah masalah tentang TKI ilegal di Malaysia itu diurusi oleh kedua belah pihak yang berkepentingan. Sebagai netizen, hendaknya kita harus bijak. Dan pada faktanya, orang Indonesia sendiri yang sudah berumur pun suka dengan Bangladesh, kadang-kadang sampai mendapat perlakuan yang kurang elok. Sering saya edukasi, tetapi kadang-kadang ya ada juga yang marah, tidak terima. Ya terserah mereka lah, mau menikah dengan siapapun, itu hak mereka. Iya, saya paham. Tetapi paling tidak kita harus hormat undang-undang negara tetangga kita, di mana tempat bekerja kita. Jadi kalau di Malaysia itu tidak diperbolehkan kawin siri, ya kan? Jadi tolong didengarkan semua. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa menjadikan sumber informasi untuk sahabat-sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.